Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para media, yaitu Pak Oki dari Haluan, kedua Pak Sabta dari jurnal Sumbara.com, yang ketiga yaitu Pak Gangga dari TPRI, dan keempat Pak Hafiz dari Tribun Padat. Terima kasih kepada para media yang hadir pada hari ini. Kami akan melakukan suatu press conference terhadap beberapa capaian kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sijunjung. Dan terima kasih juga kepada semua pihak, terutama para kasih yang telah bekerja dengan baik dari sisi kinerja pada tahun 2022. Dan sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang masalah kinerja kita dalam tahun 2022 maupun tahun 2023, kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga 2023 akan lebih maju dan jaya lagi untuk Kabupaten Sijunjung, dan kinerja kita akan lebih optimal di dalam penanganan perkara maupun yang lain-lain dalam sisi kinerja Kejaksaan Negeri Sijunjung. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam tahun 2022 ini. Dari sisi bidang pembinaan, alhamdulillah Kejaksaan Negeri Sijunjung telah menerima penghargaan. Yang pertama, dari sisi pembinaan ini, pembinaan telah menerima sertifikat terbaik ke-1 se-Sumatera Barat dari sisi keuangan, untuk transparansinya dan sebagainya. Itu pada saat diterima pada saat rakerda di Kejati Padang, di Padang pada saat itu. Dan kemarin juga telah menerima juga sertifikat peserta terbaik ketiga, juga sama, ada 2 punya sertifikat. Tetapi sertifikat ketiga ini terbaik itu kalau di antara Kejari se-Sumbar, berarti hanya Kejari Sijunjung yang pertama yang mendapat sertifikat itu. Ditambah lagi kita para pegawai di sini dengan jumlah 33 orang, ya. Dan juga yang punya sertifikasi ada 4 orang. Jadi pegawai yang belum punya sertifikasi sebanyak 29. Sertifikasi ini sertifikasi dari sisi pengadaan barang dan jasa. Ya. Juga ada beberapa jaksa, ada 11 orang jaksa, ya, fungsional umum ada 17, fungsional tertentu 5 orang, sehingga jumlah keseluruhan itu 33 orang. Itu dari sisi pembinaan. Oleh karena itu kita terus pembinaan ini dipertahankan untuk tahun 2023 dari sisi kinerja. Dari sisi bidang intelijen, ya, bidang intelijen dari tugas dan fungsinya, Lead Panggal, dan ada beberapa kegiatan lain, ya. Di sini ada Lead Panggal ini telah melaksanakan pengamanan dari sisi sidang, ya, dari pengamanan dan penggalangannya. Sidang Didi Cahyadi yang sudah selesai, ya, tinggal menunggu sekarang kasasi yang kemarin sudah tinggal melihat, kemarin ada juga putusannya, ya. Namun nanti baru ada tembusannya ke kami, apakah itu ditolak permohonan kasasinya atau tidak. Nanti akan koordinasi dengan pihak pengadilan. Juga mengenai telah dilakukan pengeroyokan pelaksanaannya, yaitu pengamanan, ya, pada saat itu juga pengamanan sidang yang lain-lain, itu tugas dan fungsinya. Juga kami dalam tahun 2022 juga bidang intelijen sudah mengeluarkan surat perintah tugas, yaitu dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana pembentukan kampung KB dan pengadaan sarana mobilitas KB keliling
pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijung tahun 2019-2020. Juga yang kedua, dugaan korupsi persertifikatan perumahan Pondok Labu di atas tanah kaum Cenegobuki. Ya. Sekarang masih berlangsung dari sisi pengumpulan data. Juga penyimpangan realisasi dana planting sawit ya tahun 2019-2020. Dugaan korupsi dana Desa Nagari Tanjung Labuah tahun 2018 sampai 2021. Juga yang ketiga, surat perintah opsin ya operasi intelijen, yaitu pengamanan terhadap pelaksanaan sidang. Ada satu yaitu atas nama korupsi Samudin ya. Juga kita sudah membuat laporan harian ya sesuai dengan tupoksi intelijen sebanyak 105 laporan. Juga laporan informasi khusus sebanyak 180 laporan. Hastuk juga sebanyak 4 laporan yang disampaikan tadi. Laposin ini juga sudah dilaporkan ada 3 laporan operasi intelijen ya, juga truk info ya, ada beberapa hal yang juga ada pelacakan aset satu kegiatan aset Pemda Kabupaten Sijung, juga terhadap program Jaksa Menyapa ya di radio Lansemani 93 dalam 1 tahun anggaran itu kemarin. Juga jaksa masuk sekolah. Jaksa masuk sekolah ini ada beberapa di sekolah SMKM 5 Sijunjung, Semam 1 Sijunjung, SMP Negeri 2 Sijunjung, dan SMP Negeri 1 Sijunjung. Program penanganan hukum 15 kegiatan di nagari se-Kabupaten Sijung. Ada 15 nagari dari 61 nagari dan 1 desa. Kemarin program masuk penanganan hukum baik terpadu maupun anggaran dari Kejaksaan Negeri Sijung sendiri. Dari bidang tindak pidana umum pada tahun 2022 telah menerima SPDP dengan jumlah 109 perkara dengan detil 32 perkara. Kamtibum ya, ini 32 perkara ini Kamtibum, keamanan negara dan ketertiban umum. 43 perkara narkotika dan 33 Porharda. Dalam 1 tahun anggaran 2022 ini paling terbanyak adalah perkara narkotika 43, di mana per Desember 2002 terdapat 33 yang masuk dalam kategori penuntutan dan telah diselesaikan sebanyak 73 perkara. Terdapat 3 perkara yang masih dalam kategori upaya hukum, yaitu upaya hukum subsidi, yang mana masuk dalam tahap upaya banding. Kemudian perkara pencemaran nama baik atas nama Didi Cahyadi yang tadi saya sampaikan, upaya hukum kasasi. Per 30 Desember 2022 telah mendapatkan surat dari Mahkamah Agung ya. Nanti sudah turun dari atas nama terdakwa Didi Cahyadi. Mahkamah Agung memberikan kembali berkas perkara ke Pengadilan Negeri Muaro. Juga selain dari penanganan perkara di bidang pidum, Kejaksaan Negeri Sijunjung juga dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 berjumlah 1.364 perkara hilang ya. Telah dilakukan eksekusi dan telah dibayar oleh pelanggar sebanyak 757 perkara dengan total penerimaan bukan pajak atau PNBP sejumlah Rp19.943.000. Sehingga dengan demikian jumlah perkara atau pelanggar yang belum membayar adalah sejumlah 607 perkara atau pelanggar dengan nilai potensi sebesar Rp81.291.000. Ini ada beberapa yang belum membayar denda ya hilang maupun membayar biaya perkaranya dari sisi pidana umum. Yang ketiga mengenai dari sisi bidang pitsus ya, tindak pidana khusus dalam tahun anggaran 2022 ini ada beberapa kasus yang sudah ditangani oleh bidang pitsus. Yang pertama, dugaan penyimpangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perangkat nagari Timbulun
dan di dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja APB Nagari Timurun tahun 2016 dan tahun 2017 dengan kerugian Rp447.546.719. Ini sesuai dengan LHP dari Inspektorat. Nah, ini sekarang sudah masuk tahap pengadilan, ya. Sedang dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, sedang bergulir di Pengadilan Negeri Tipikor Padang. Juga kedua, dugaan penyimpangan, ya, anggaran pendapatan dan belanja nagari yang dilakukan Nagari Silokek, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung di tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Laporan masyarakat ini masih PKN, ya, oleh Inspektorat dengan belum bisa berapa kerugiannya. Nah, insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan PKN turun dari Inspektorat. Mudah-mudahan di bulan Januari ini. Ini karena sudah dilakukan penyidikan, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi ini akan menentukan nanti ke tahap berikutnya. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 39 orang yang sudah diperiksa. Yang ketiga, adanya permasalahan penyimpangan pada pengelolaan anggaran Puskesmas Sungai Lancek pada tahun anggaran 2021. Ini laporan masyarakat juga ini sudah diserahkan ke APIP, ya, Rp5.500.000. Ini karena kondisi dari dugaan keuangan negaranya kecil, sehingga dan lagi ada kesalahan administrasi, maka diserahkan kepada APIP Inspektorat untuk melakukan penagihan. Yang keempat, adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan nagari Sumpur Kudus atas nama Sarijal SAG setelah dilakukan penelitian. Ini juga sudah ditindaklanjuti tetapi oleh Polres Sijunjung, ya. Kami menerima berkas dari Polres Sijunjung sehingga Polres Sijunjung berdasarkan surat perintah penyelidikannya. Kelima, penyelidikan pengumpulan data dokumen terkait penyimpangan pada kegiatan pengadaan dan penyewaan alat berat pada UPTD alat berat Dinas PU Kabupaten Sijunjung tahun 2020-2021. Ini sudah tahap penyidikan. Nanti sebentar lagi koordinasi dengan BPKP Provinsi Perwakilan Sumbar. Ini mudah-mudahan di bulan Januari sudah dilakukan, sudah perintah tugas karena sudah pre-expose di depan auditor BPKP Perwakilan Sumbar. Mudah-mudahan dalam tahun ini kita selesai juga. Ini karena sudah perintah penyidikan, ya. Keenam, dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa dan alokasi nagari Sungai Batuang, Kecamatan Kamang Baru bersumber dari APBN dan APBD tahun 2020. Ini dari penyidik Polres Sijunjung. Kami mendapatkan berkas telah eksekusi dan sudah selesai dilaksanakan dengan kerugian kurang lebih Rp154.474.200. Ketujuh, perkara tindak pidana penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan dana BOS pada SD Negeri 24 Aye Ange, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung tahun anggaran 2012 sampai dengan 2020. Ini kerugian negara sesuai dengan LHP dari Inspektorat Rp187.638.900. Dan juga ini sudah putus, sudah inkrah, ya, sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terdakwa Mardianis SPD dengan uang pengganti terhadap yang bersangkutan Rp40 juta. Dan nanti sebentar lagi akan dilakukan eksekusi, ya, sebentar lagi karena sudah inkrah, karena kepala sekolahnya kita sudah dieksekusi, ini bendahara yang belum dieksekusi.
ya karena waktu itu bebas di pengadilan negeri, namun jaksa penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi sehingga di kasasi kita menang. Ya, nanti sebentar lagi akan dilakukan eksekusi. Yang kedelapan, adanya permasalahan penyimpangan pada pengelolaan dana hibah TPR Sinjunjung tahun 2015 dan 2012, laporan DPD KPK Tipikor Sinjunjung, karena dugaan ini tidak ditemukan indikasi kerugian karena sudah dilakukan suatu klarifikasi, ternyata dia tidak ada suatu perbuatan melawan hukumnya sehingga dihentikan, ditutup. Dari Pitsus yang sudah pengembalian kerugian negara ya dalam tahun 2022 ini, satu, Yiprisal sejumlah 50 juta rupiah, kedua Sapri sejumlah 50 juta rupiah, tiga, Krisnawati sejumlah 100 juta rupiah, empat, Samudin sejumlah 16 juta rupiah, lima, Mardianis SPD 40 juta rupiah, dengan total keseluruhan 256 juta rupiah. Itulah uang pengganti dalam tahun 2022 kemarin dari bidang Pitsus. Sekarang di bidang perdata dan tata usaha negara, nah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, ada 2 SKK, ya, 2 SKK litigasi Bupati Sinjunjung perkara Tun dengan posisi JPN sebagai tergugat. Ya, dari karena ada masyarakat yang menggugat. Yang kedua, 2 SKK non litigasi adalah bidang perdata dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjunjung yang telah berhasil memulihkan. Karena di bidang perdata ini adalah pemulihan, ya, pemulihan keuangan negara sebesar 10.399.860,44 sen. Ya, ini pemulihan dari antara inspektorat yang telah menyerahkan SKK-nya kepada Kejaksaan Negeri Sinjunjung. Kelima, MOU meliput ada 5 MOU, ya. Kami telah melakukan MOU. Pertama dengan Nagari Lalan Kabupaten Sinjunjung, dengan Kepolisian Resort Sinjunjung dan Lapas Kelas 2B Muaro, BPJS Kesehatan Cabang Solo, PT Permodalan Nasional Madani Cabang Padang. Terus juga ada 3 kegiatan pendampingan hukum atau legal assistant, ya, dalam tahun 2022 ini. Yang pertama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sinjunjung, program kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan PTS dalam kurung PTSL yang disingkat. Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjunjung, program kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKM pembangunan rumah sakit beserta sarana pendukungnya di Jorong, Batang Karya Nagari Kamang, Kecamatan Kamang Baru. Dinas Pur dalam program rehab berat rumah dinas bupati, kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten kota. Ini dari bidang perdata dan tata usaha negara. Terakhir dari bidang barang bukti dan barang rampasan, disingkat dengan P3BR, ya. Dalam tahun 2022 ini kemarin sudah melakukan pemusnahan sebanyak 2 kali. Yang pertama, pemusnahan barang bukti itu ada 52 penahanan perkara, ya, ada 52 tersangka dengan berbagai jenis pemusnahan barang bukti. Barang bukti yang pemusnahan yang kedua itu ada 28, ya, pemusnahan barang bukti dengan berbagai jenis tindak pidana. Sedangkan barang rampasan yang masuk kategori kepada PNBP itu ada 30 dari penanganan perkara dengan PNBP sebanyak 405.095.000 rupiah. Jadi
ini 405.095.000 rupiah ini merupakan barang rampasan yang sudah dilelang, baik itu lelang penunjukan langsung maupun tender. Yang kemarin terakhir itu tender daripada 1 unit alat berat ekskavator, ya. Dengan kemarin alhamdulillah kita di atas 200-an juta. Gitu. Kemarin sudah dilakukan itu yang paling tinggi alat beratnya, dan oleh karena itu kita sebagai PNBP-nya pemasukan kepada kas negara. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam tahun 2023 ini Kejaksaan Negeri Sijunjung tadi sudah penyidikan yang akan penyidikan itu nanti akan sebentar lagi, tergantung kepada LHP Inspektorat. Yang pertama itu Silokek, ya. Nah dari Silokek nanti sebentar lagi, mudah-mudahan di bulan Februari ini sudah ada penetapan tersangka sesuai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Sehingga karena penyidikan umumnya sudah hampir selesai, Januari ini saya minta juga, kemarin sudah koordinasi dengan Inspektorat, ada sedikit yang harus dikoreksi, tetapi mudah-mudahan di bulan Januari ini juga sudah selesai untuk dilakukan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran ini. Yang kedua, penyidikan nanti juga di dalam alat berat dari Dinas Pur, ya. Itu tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan 1 bulan BPKP kemarin dan juga koordinasi dengan BPKP perwakilan Sumbar 1 bulan akan bekerja, mudah-mudahan selesai. Karena kita bekerja terus dari sisi bidang tindak pidana khusus. Mudah-mudahan di Februari atau Maret sudah ada siapa yang menjadi penanggung jawab yang menjadi TSK nanti. Mudah-mudahan atas dukungan daripada media semua mendukung terhadap kinerja di Kejaksaan Negeri Sijunjung. Oleh karena itu saya mohon nanti silahkan kalau ada pertanyaan sampai bagaimana dan bagaimana untuk kinerja-kinerja ke depan yang lebih baik lagi untuk Kejaksaan Negeri Sijunjung. Terima kasih, itu aja yang kami sampaikan, data-data kami. Apabila ada yang mau bertanya dari media, bagaimana langkah ke depan Kejaksaan Negeri Sijunjung akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang? Oh ya.